menjelaskan tentang teori Lasswell. Dibuatnya video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah teori komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Firman. So, enjoy the video! Komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian informasi yang sangat kompleks, bisa dilakukan melalui verbal ataupun non-verbal. Oleh karena itu, para ahli telah berupaya untuk menggambarkan kompleksitas proses komunikasi ke dalam berbagai model komunikasi. Salah satu model komunikasi yang sering menjadi suatu rujukan untuk menggambarkan kompleksitas proses komunikasi dengan lebih sederhana, yaitu teori komunikasi yang dikemukakan oleh Harold White Lasswell, yang dituangkan ke dalam sebuah buku yang berjudul The Structure and Function of Communication in Society pada tahun 1948, atau yang bisa kita kenal dengan teori Lasswell. Teori komunikasi Lasswell ini merupakan salah satu model komunikasi yang paling awal dan sangat berpengaruh. Awalnya, teori ini dikembangkan untuk menganalisis proses dan fungsi komunikasi massa, di mana Lasswell menekankan bahwa setiap proses komunikasi selalu memiliki tujuan atau efek tertentu. Teori Lasswell ini memandang komunikasi secara linear, di mana pengirim pesan atau sender adalah salah satunya elemen komunikasi yang mengirimkan pesan kepada penerima pesan. Lalu, penerima pesan digambarkan tidak memberikan umpan balik atau feedback ataupun tanggapan terhadap pesan yang telah dikirimkan oleh sender. Dan teori Lasswell ini berfokus pada persuasi, di mana penerima pesan dengan sukarela menerima atau melakukan apa yang diinginkan oleh komunikator. Teori Lasswell menjelaskan bahwa proses komunikasi dapat dipahami dalam 5 elemen dalam kalimatannya, yaitu who, say what, in which channel, to whom, and with what effect. Elemen yang pertama yaitu who atau siapa. Yang dimaksudkan who merupakan seseorang yang menyampaikan pesan ataupun komunikator. Kedua, say what atau mengatakan apa. Yang dimaksud dalam elemen ini yaitu apa isi pesan yang akan disampaikan. Elemen ketiga yaitu in which channel atau menggunakan saluran apa. Bermaksud media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Apakah itu melalui televisi, radio, handphone, surat kabar, media sosial, ataupun komunikasi secara langsung. Selanjutnya, elemen yang keempat yaitu to whom, untuk siapa pesan ini akan disampaikan. Dan elemen yang terakhir ataupun elemen yang kelima yaitu with what effect, di mana apakah pesan yang disampaikan berdampak atau hasil yang diterima itu berhasil ataupun tidak. Apakah terjadinya sebuah perubahan sikap, perubahan perilaku, dan juga bertambahnya pengetahuan yang diterima oleh penerima pesan. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya teori komunikasi Lasswell ini menjelaskan bahwa komunikasi merupakan suatu proses yang dapat dianalisis melalui 5 unsur utama, yaitu who, siapakah yang akan menyampaikan pesan, say what, pesan apa yang akan disampaikan, in which channel, melalui saluran apa yang akan digunakan, to whom, kepada siapa pesan akan disampaikan, dan yang terakhir, with what effect, ataupun dengan efek apa. Sehingga teori ini menekankan bahwa keberhasilan komunikasi ditentukan oleh hubungan antara 5 elemen tersebut. Meskipun sederhana dan mudah diterapkan untuk menganalisis komunikasi, terutama komunikasi massa. Namun, ada pun kekurangan dalam teori Lasswell ini, di mana memiliki keterbatasan karena memandang komunikasi sebagai proses satu arah dan kurang memperhatikan umpan balik ataupun feedback, serta tidak mengetahui gangguan ataupun noise yang terjadi dalam komunikasi tersebut. Mungkin cukup sekian sedikit penjelasan mengenai teori Lasswell. Mohon maaf apabila terdapat penyampaian yang kurang maksimal ataupun pengucapan yang salah. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu kembali di video lainnya.